Berbondong-bondong warga menuju ke makam keramat tersebut. Ternyata begitu sampai di sana, warga kampung ini kaget ngelihat di sana ada Ipram dan dua orang temennya yang lain ini duduk seperti terikat. Jadi tangannya ada di belakang dan mereka itu kayak orang linglung. Dia dipanggil satu orang kakek. Satu orang kakek ini, mohon maaf, badannya agak cebol, pendek sekali, cebol. Beliau pakai tongkat yang tongkat ini tingginya melebihi tinggi badannya. Dan waktu itu si kakek ini matanya melotot ke arah Yayan, manggil Yayan, sini. Malam itu tiba-tiba di depan rumahnya, dia dengar ada sebuah kereta kencana dengan ukuran yang besar. Tiba-tiba berhenti persis di depan rumahnya. Waktu itu dalam mimpinya ini seolah-olah nyata, ibunya Pram ini buka tirai jendela. Begitu dilihat, di dalam kereta kencana itu ada sosoknya Ipram. Tapi waktu itu Ipram ini hanya bisa ngelihat dari arah jendela. Dan waktu itu Ipram nggak bisa keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Yayan, yang asalnya dari Pasuruan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini teman-teman, ada cerita yang sudah lama ingin diceritakan oleh Sobat Kembara, namanya Yayan. Yayan ini asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Jadi Yayan dulu pernah mengirim email ke Kembara Sunyi, tapi waktu itu Yayan nggak menceritakan ceritanya. Jadi dia cuma berbicara di email bahwa dia akan menceritakan sebuah cerita pengalamannya pribadi, tapi waktu itu Yayan sendiri masih belum siap. Nah, ternyata setelah sekian lama, barulah sekitar 1 bulan yang lalu, Yayan ini mengirim email ke Kembara Sunyi dan barulah dia menceritakan ceritanya. Jadi setelah membaca cerita Yayan, akhirnya kami juga menyadari kenapa Yayan sangat lama sekali untuk mengirim cerita kembali ke Kembara Sunyi, karena dia menceritakan tentang sahabat-sahabatnya yang telah meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabatnya ini adalah sahabat-sahabatnya dari kecil dulu, yang mereka dulu tinggal di sebuah desa di Pasuruan, di mana waktu itu di masa-masa kecil ketika Yayan SD, mereka selalu berangkat sekolah bareng, pergi ke sungai bareng, main bola dan lain sebagainya, mereka selalu bersama. Jadi kejadian ini di sekitaran tahun 90-an. Nah, kita cerita dulu di awal-awal di masa kecil Yayan tinggal di Pasuruan. Yang Yayan ingat waktu itu di sekitaran tahun 80-an, dia tinggal di sebuah desa di Pasuruan, di mana desanya ini sangat asri sekali. Dia masih ingat ketika dia mau berangkat ke sekolah, suasana di kampungnya ini masih sejuk sekali dan masih terlihat banyak kabut yang tebal.
Jadi di pagi itu ketika dia mau berangkat, pasti sudah banyak teman-temannya yang nunggu di sebuah pos kamling. Di sini mereka akhirnya berangkat bareng, jalan menuju ke sekolahnya yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah mereka. Di situ ada sekitar 7-10 orang. Yayan sendiri nggak ingat betul, tapi yang dia ingat betul ada 4 orang sahabat dekatnya, yaitu Ipram, Ipung, Dino, dan juga si Apri. Nah, keempat orang sahabatnya inilah yang sampai beranjak dewasa masih tetap berhubungan baik, sementara yang lainnya sudah pindah nggak tahu kemana. Nah, singkat cerita, mereka akhirnya akrab. Dari masa-masa sekolah itu sampai kemudian lulus SD, Yayan ini mengikuti perintah orang tuanya. Dia harus dipondokkan di sebuah daerah di Ponorogo. Jadi Yayan mondok di sana dan sekitar 3-4 tahun kemudian Yayan kembali lagi ke Pasuruan karena dia kepingin melanjutkan ke sekolah biasa. Disinilah dia bisa bertemu lagi dengan teman-teman lamanya itu. Ada si Ipram, Ipung, Dino, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu memang Yayan masih ingat di masa-masa SD yang paling kasihan dari teman-temannya ini yaitu si Ipram. Kenapa si Ipram? Karena Ipram ini pernah pada satu ketika itu ayahnya ini nggak pulang sampai sekitar 2 tahunan lebih. Nah, waktu itu Yayan nggak tahu gimana ceritanya. Yang jelas pada saat itu ketika Yayan masih sekolah di bangku SD, ayahnya Ipram ini belum juga pulang ke rumah. Tapi kabarnya ketika Yayan melanjutkan sekolah ke pondok, dia dapat kabar ketika waktu itu Yayan liburan sekolah di satu hari Idul Fitri. Yayan tiba-tiba penasaran karena rumah Ipram itu sangat berbeda sekali. Rumahnya yang semula biasa-biasa saja tiba-tiba waktu itu berubah jadi mewah dan sangat besar sekali. Dan waktu itu Yayan juga melihat sosok ayahnya Ipram. Dari situlah kemudian Yayan sempat tanya ke orang tuanya. Ternyata orang tuanya menjelaskan bahwa memang ayahnya Ipram sudah pulang dari merantau. Nah, waktu itu memang nggak ada kecurigaan sama sekali kemana ayahnya Ipram waktu itu pergi selama bertahun-tahun lamanya. Nggak ada tetangga yang curiga. Yang jelas ada yang bilang kalau ayahnya Ipram ini kerja ikut temannya di perusahaan batubara. Ada juga yang bilang kalau ayahnya Ipram ini ikut pengeboran emas dan lain sebagainya. Nah, waktu pun berjalan, nggak ada kecurigaan sama sekali dari warga. Kehidupan berjalan seperti normal dan Yayan sendiri masih berteman dengan Ipram. Jadi waktu itu ada satu masa di mana waktu itu ternyata ayahnya Ipram ini keluar pulau lagi dan nggak tahu kemana. Dari situlah rumah Ipram menjadi sepi dan rumah Ipram akhirnya jadi jujukan teman-temannya yang lain. Banyak teman-temannya yang nginep di sana, terutama di waktu hari Sabtu malam Minggu. Mereka bakar-bakar ikan dan lain sebagainya, kemudian melanjutkan bergadang dan sampai tidur di rumah Ipram. Hal itu dilakukan terus-menerus. Begitupun juga Yayan. Yayan sering sekali berkunjung ke rumah Ipram dan bahkan sering tidur di sana. Nah, sampai suatu ketika, pada satu malam itu mereka pengen melakukan satu penelusuran. Mereka pengen jalan-jalan ke sawah. Ada satu sawah dan di tengah-tengah sawah itu ada satu pohon besar sekali. Di sana warga sekitar mengklaim bahwa di tempat itu sangat angker karena di sana ada penunggunya yaitu ular yang berukuran sangat besar sekali. Nah, dari situlah karena penasaran, namanya waktu itu Yayan, Ipram dan teman-temannya ini masih muda, jadi mereka penasaran. Malam itu mereka memang berniat mau jalan-jalan ke arah sawah itu untuk mencari sesuatu. Entah waktu itu apa yang mereka cari. Jadi malam itu sekitar jam 11 malam mereka kumpul. Kemudian ada yang bawa minyak wangi, ada yang bawa dupa, dan ada yang juga menghafalkan rapalan-rapalan tertentu untuk mereka bacakan nanti ketika ada di bawah pohon besar itu. Nah, ketika semua siap, jalanlah mereka menuju ke satu pohon besar itu. Begitu sampai di sana, mereka melingkari satu pohon besar ini.
Dan ada satu orang teman Yayan ini yang namanya Ipung, dia langsung merapalkan mantra-mantra. Waktu itu Yayan sendiri nggak tahu apa yang dirapalkan oleh Ipung, yang jelas dia membacakan sesuatu. Jadi setelah membacakan sesuatu itu, tiba-tiba Ipung ini menepuk tanah sampai 3 kali. Brak, dak, dak. Seketika itu juga, tiba-tiba suasana yang tadinya sejuk berubah jadi gerah. Dan gak lama kemudian, suasana yang tadi gerah berubah jadi dingin yang luar biasa. Sampai-sampai waktu itu Yayan ini juga ngerasa dinginnya ini sampai menusuk kulit. Dia sendiri juga heran, kok nggak biasa-biasanya cuaca di sekitar rumahnya ini tiba-tiba berubah jadi dingin yang luar biasa. Padahal biasa-biasanya cuaca di sana ini benar-benar gerah. Tapi ketika suasana waktu itu menjadi begitu mencekam, tiba-tiba Yayan ini buka mata, dan di situ dia ngelihat beberapa temannya ini sudah nggak ada di sana. Dari situlah dia langsung kaget, dia cari teman-temannya sambil sedikit berteriak. Jadi yang bisa dipastikan yang ada di sana waktu itu ada si Yayan, Dino, dan beberapa teman yang lain. Sementara yang lain ini sudah nggak ada. Tapi dia sendiri nggak tahu kemana teman-temannya. Akhirnya waktu itu si Ipram ini sempat bilang ke Yayan, "Yan, coba kita cari anak-anak mungkin main ke makam itu." Nah, waktu itu si Ipram ini nunjuk ke arah satu makam keramat, yang siapapun di sana nggak akan berani menuju ke makam tersebut, meskipun siang hari. Nah, padahal waktu itu kondisinya malam hari, dan Ipram ngajak Yayan untuk menuju ke makam keramat tersebut. Ipram berkeyakinan bahwa teman-temannya ini, 2 orang temannya yang tadinya ada di sana dan tiba-tiba nggak ada, Ipram yakin kalau 2 orang temannya masuk ke makam keramat itu. Jadi di daerah sana ada sebuah area, di mana area ini memang sebuah pemakaman, tapi nggak banyak makamnya. Hanya ada sekitar 4 makam yang benar-benar dikeramatkan di sana. Dan disinilah warga meyakini makam ini benar-benar keramat. Bahkan siang hari pun, tanpa bantuan kuncen, mereka nggak akan berani datang ke sana. Apalagi mereka bukan salah satu dari keluarga yang dimakamkan di sana. Jadi pada saat itulah, sebenarnya dari awal Yayan ini sudah menolak keinginan dari Ipram. Dia nggak mau berjalan menuju ke makam keramat itu. Tapi di satu sisi lain, dia juga ketakutan karena 2 orang temannya ini nggak tahu pergi kemana. Sementara dia juga bingung apa yang harus dibicarakan nanti ke keluarganya ketika pulang ke rumah. Jadi dengan ajakan Ipram waktu itu, akhirnya Yayan pun mau, diikuti beberapa orang temannya. Perjalanan mereka sekitar hampir 15 menit barulah mereka sampai di makam keramat itu. Nah, di sana suasananya gelap sekali, nggak ada satu orang pun. Jadi Yayan memastikan ke Ipram, "Pram, sudah yuk pulang aja yuk Pram. Nggak ada siapa-siapa di sini. Paling teman-teman sudah pulang." Tapi waktu itu Ipram ini masih ngotot. Dia masih penasaran dan dia masih yakin. Ipram ini masih yakin bahwa 2 orang temannya ada di area makam keramat tersebut. Dari sini Yayan sudah mulai ragu. Akhirnya Yayan pun mundur perlahan. Sementara Ipram dan 2 orang teman lainnya ini masih terus masuk ke arah makam keramat itu. Nah, tiba-tiba begitu 3 orang temannya ini masuk, dari arah yang nggak terlalu jauh, si Yayan ini bisa melihat ada sosok tinggi besar. Yang sosok ini jalan, tapi waktu itu mungkin 3 orang temannya ini nggak tahu bahwa ada sosok hitam besar yang jalan melewati mereka. Nah, karena waktu itu yang tahu adalah si Yayan, Yayan pun langsung ngomong ke teman-temannya, ayo pulang yuk, balik aja, balik." Karena Yayan ini ngelihat persis ada sosok tinggi besar hitam yang lewat. Waktu itulah si Yayan ini ngajak teman-temannya, tapi waktu itu sekali lagi Ipram ini tetap nggak mau. Si Ipram ini memang karakternya, dia ingin membuktikan sesuatu yang membuat dia penasaran. Dari situlah ketika langkah kakinya ini memasuki makam keramat itu, si Yayan ini semakin mundur. Dia malah semakin nggak berani memasuki makam keramat itu, sementara 3 orang teman lainnya masuk ke dalam makam keramat tersebut. Begitu tahu bahwa 3 orang temannya ini masuk ke area makam keramat, Yayan langsung balik menuju ke rumahnya. Dari kecil,
dia sudah dapat informasi bahwa makam tersebut adalah makam keramat. Dan gak ada seorang pun yang berani melewati makam tersebut, bahkan di siang hari. Jadi ketika ada di situasi semacam itu, apalagi situasinya malam hari, Yayan langsung pulang. Dia pulang ke rumah, dia laporkan hal ini ke orang tuanya. Dia bilang dia melakukan ritual di bawah pohon besar. Dia ceritakan semua ke orang tuanya. Akhirnya orang tua Yayan ini pun langsung menghampiri warga kampung yang waktu itu masih belum tidur. Dibangunkanlah orang-orang. Ada sekitar 7 orang yang belum tidur waktu itu. Si bapaknya Yayan cerita kalau anak-anak lagi ada di makam keramat. Nah, karena orang kampung ini sudah mempercayai bahwa di sana adalah makam keramat dan nggak mungkin ada yang berani berjalan ke sana. Ketika ada laporan seperti itu, langsung warga kampung ini langsung panik. Mereka nggak mau terjadi apa-apa sama anak-anak yang sudah masuk ke makam keramat tersebut. Berbondong-bondong warga menuju ke makam keramat tersebut. Ternyata begitu sampai di sana, warga kampung ini kaget ngelihat di sana ada Ipram dan 2 orang temannya yang lain ini duduk seperti terikat. Jadi tangannya ada di belakang dan mereka itu kayak orang linglung. Begitu warga kampung ke sana, dilihat karena warga kampung ngelihat tangan mereka ke belakang seolah-olah kayak terikat. Begitu warga kampung ini narik badan mereka, ternyata tangan mereka nggak terikat apapun, tapi posisi mereka, tangannya ada di belakang seperti anak-anak yang lagi terikat. Dari situlah akhirnya warga kampung membawa 3 orang anak ini keluar dari makam tersebut, dan tiba-tiba dari sinilah si Yayan itu seperti berat di areal belakangnya. Dan nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Yayan sudah nggak sadarkan diri. Dia seolah-olah berada di sebuah makam. Makam ini makam dengan ukuran raksasa. Makamnya besar sekali dan panjang. Ada 4 makam di sana. Dan yang Yayan ingat waktu itu, dia dipanggil 1 orang kakek. 1 orang kakek ini, mohon maaf, badannya agak cebol. Pendek sekali, cebol. Beliau pakai tongkat yang tongkat ini tingginya melebihi tinggi badannya. Dan waktu itu si kakek ini matanya melotot ke arah Yayan, manggil Yayan, "Leh, sini leh, sini leh." Nah, Yayan waktu itu nurut. Dia pun jalan mendekati kakek-kakek ini. Jadi Yayan itu sambil nunduk. Karena kakek-kakek ini ukurannya pendek sekali, cebol. Yayan itu sambil nunduk. Padahal Yayan waktu itu di usia-usia remaja. Dan menurut Yayan, tinggi kakek ini hampir separuh tinggi badan Yayan. Jadi waktu itu Yayan ini ngomong ke sosok kakek-kakek ini sambil agak membungkuk. Dia tanya, "Ada apa, kek?" "Weh, kowe omong ngono. Bocah-bocah iku ojo oleh dolanan mrene. Nek gak kepingin celaka ojo oleh dolan mrene." "Oh, iya, kek. Nggih, Mbah, nggih, Mbah. Ngapunten, Mbah." "Ya wis kono mulih." Nah, begitu si kakek-kakek ini bilang, "Kono mulih. Sudah sana pulang." Tiba-tiba Yayan itu sadar. Dia dikelilingi banyak orang, dan orang-orang ini ternyata sudah berusaha untuk menyadarkan Yayan. Barulah bapaknya Yayan ini cerita, "Leh, kowe mari kesurupan, Leh. Kamu ini habis kesurupan." "Loh iya ta, Pak? Saya baru kesurupan." "Iya, kamu baru kesurupan. Ada sekitar 45 menit kamu kesurupan." Nah, padahal Yayan sendiri hanya merasa nggak sampai kejadiannya, nggak sampai 5 menit. Dia ketemu sosok kakek-kakek itu, dan kakek-kakek ini menasihati Yayan supaya teman-temannya nggak datang lagi ke makam keramat tersebut. Dan kejadian itu nggak sampai 5 menit. Tapi pengakuan dari orang-orang yang ada di sana, termasuk pengakuan dari bapaknya Yayan sendiri, bahwa dia sudah mengalami kesurupan selama hampir sekitar 45 menit. Nah, setelah kejadian itu, Yayan cerita ke bapaknya bahwa dia bertemu dengan sosok kakek-kakek yang beliau ini cebol. Dia membawa tongkat yang tongkat ini tingginya melebihi dari ukuran badannya sendiri. Nah, setelah menceritakan hal itu, bapaknya Yayan ini juga agak nggak percaya. Karena bapaknya Yayan sendiri nggak tahu menau tentang sejarah dari makam keramat tersebut. Beberapa hari kemudian barulah hal ini ditanyakan pada tetua-tetua desa yang ada di sana. Dan tetua desa ini membenarkan bahwa yang ditemui Yayan pada saat itu adalah sosok yang meninggal di sana. Dan sebenarnya sosok ini dulunya adalah sosok yang ukurannya seperti ukuran
setinggi manusia pada umumnya. Tapi ketika meninggal, tiba-tiba tinggi badannya itu tiba-tiba agak mengecil dan kemudian sampai beliau ini dikatakan cebol. Setelah kejadian itu, warga desa ini jadi gempar. Sampai pada akhirnya makam ini pun diberi pagar pembatas supaya nggak ada yang lancang main ke makam keramat tersebut. Nah, bertahun-tahun kemudian, Yayan dan teman-temannya nggak berani lagi main ke sana. Singkat cerita, waktu itu mereka lulus SMA. Nah, kebetulan bapaknya si Pram ini beli 1 unit mobil pickup yang terbilang baru karena untuk usaha mereka. Jadi bapaknya Pram ini punya 1 toko pertanian. Rumahnya dibangun lebih bagus lagi dan waktu itu bapaknya pulang sekitar 2 tahun. Kemudian bapaknya pergi lagi, nggak tahu kemana. Nah, seperti itulah kebiasaan dari bapaknya Pram. Orang-orang sendiri nggak tahu bapaknya Pram ini kerja di mana. Dan masih simpang siur seperti itu. Ada yang bilang bekerja di perusahaan batu bara. Ada juga yang bilang beliau bekerja di pengeboran emas dan lain sebagainya. Tapi ketika ditanya lebih spesifik, bapaknya Pram ini selalu menghindar. Dia selalu bilang kalau dia ikut saudaranya kerja di luar pulau. Nah, begitu rumah Pram ini dibangun 3 lantai. Dan di bawah sendiri adalah toko pertanian. Di hari itu, bapaknya ini beli 1 unit mobil pickup. Dan waktu itu bapaknya Pram sudah pergi ke luar pulau. Nah, karena waktu itu si Pram ini baru pertama kali bisa nyetir mobil, dia bilang ke teman-temannya, gimana kalau hari Sabtu besok kita jalan-jalan yuk? Kemana Pram? Terserah, kalian pengennya kemana? Kita bisa main ke gunung, kan kita bisa naik pickup. Nah, setelah beberapa hari mereka masih belum memutuskan untuk pergi kemana. Sampai pada akhirnya Pram sendirilah yang datang ke teman-temannya. Waktu itu ketika teman-temannya ngumpul di rumahnya Yayan, Pram tiba-tiba datang. Gimana kalau kita pergi ke pantai aja? Ke Jember. Kemana itu Pram? Ke Pantai Watu Ulo. Kita kan belum pernah ke sana. Terus kira-kira kita nginep nggak Pram? Nggak usah nginep lah. Kita berangkat sendiri aja. Nah, waktu itu Yayan menjelaskan lagi. Bentar Pram, kamu kan belum punya SIM Pram. Loh, yang nyetir bukan aku. Kita ajak bapak-bapak yang ada di sini. Kan ada Bapak Muyan, ada bapaknya Dino, ada bapaknya Ipung. Mereka kan bisa nyetir semua. Ya sudahlah, coba kamu tawari mereka. Nah, keesokan harinya, ketika warga tahu bahwa Pram dan teman-temannya mau pergi ke Watu Ulo, antusias warga ini tinggi. Mereka banyak yang pengen ikut. Terutama waktu itu juga orang-orang dewasa, orang-orang bapak-bapak ini pengen juga ikut pergi menuju ke Pantai Watu Ulo. Nah, setelah semuanya siap, ada sekitar 12 orang di sana. 5 orang adalah bapak-bapak dan 7 orang lainnya adalah anak-anak seumuran Pram dan juga Yayan. Nah, dari sinilah mereka semua berangkat bareng-bareng menuju ke Pantai Watu Ulo. Mereka berangkat sekitar jam 9 pagi. Dan begitu sampai di sana, mereka nggak pakai istirahat, mereka langsung main ke pantai. Kebetulan waktu itu kondisi di Pantai Watu Ulo ini lumayan rame. Karena hari Sabtu, jadi mereka semua kumpul di sana, mereka main di pantai. Pram, Dino, Ipung, dan teman-teman yang lain ini menuju ke arah sebelah kanan pantai. Sedangkan Yayan dan beberapa anak lainnya juga bapak-bapak di arah yang sebelah kiri. Dari situlah sampai berjam-jam kemudian mereka capek main di pantai, akhirnya mereka pun istirahat. Mereka istirahat, mereka makan bekal yang mereka bawa dari rumah tadi. Mereka makan bersama di sana. Setelah makan bersama, ada yang tiduran, ada yang istirahat, ada yang masih main di pantai. Di sekitaran jam 2:30 sore, si Pram ini tiba-tiba jalan sendirian menuju ke pantai, dan waktu itu diikuti oleh teman-teman yang lain. Di sana mereka main air lagi, mereka main di tepi pantai, dan tiba-tiba sekitar setengah jam kemudian, Pram ini tiba-tiba ngomong ke Yayan, Yan, kamu lihat nggak Yan? Ada orang itu tenggelam di tengah-tengah laut. Nah, dari situ si Yayan langsung kaget. Mana Pram? Itu loh Yan, kamu lihat nggak? Nah, si Pram ini nunjuk ke arah tengah laut, dan wajahnya itu seolah-olah meyakinkan. Padahal Yayan ini melihat dengan jelas nggak ada orang satupun di sana. Tapi Pram ini menunjuk ke satu titik yang sama. Seolah-olah Pram ini benar-benar melihat ada orang yang tenggelam di tengah laut.
Nah, waktu itu Yayan sendiri ini juga berpikir, orang yang tenggelam di laut, secara samar-samar memang kadang-kadang terlihat, kadang-kadang juga nggak terlihat. Jadi dari situlah Yayan juga penasaran, yang mana Pram, yang mana Pram? Pram nunjuk sekali lagi, itu loh Yan, ayo Yan, ditolong Yan. Loh, jangan, ini bahaya, ini pantai selatan loh, arusnya deras, arusnya kenceng, kamu jangan main-main, kita lebih baik panggil penjaga pantai. Ya sudah Yan, ayo Yan, kita menepi aja dulu, menepi. Dan pada saat belum ada di tepi pantai, badan Yayan ini terseret arus. Dari situlah dia sudah mulai panik, dia coba lagi jalan. Waktu itu Yayan belum bisa melihat teman-teman yang lain yang masih ada di belakang. Dia lanjut jalan ke tepi pantai. Waktu itu dia masih bisa ngelihat jelas bapak-bapak yang ada di tepi pantai ini masih bercanda satu sama lain. Yayan masih bisa melihat jelas. Nah, waktu itu Yayan berusaha jalan lagi. Tiba-tiba belum 2 langkah dia jalan, badannya terseret arus lagi. Dan waktu itu dia sempat melihat beberapa orang teman yang lain, termasuk Pram. Dia ini berteriak-teriak minta tolong. Tolong, Yan, tolong Yan. Ternyata posisi Pram waktu itu hanyut jauh dari arahnya Yayan. Pram ini jauh sampai menuju ke tengah. Dan waktu itu Yan melihat lagi ada beberapa temannya yang lain yang juga ikut hanyut terseret arus. Dari situlah Yayan sudah nggak bisa lagi menyelamatkan teman-temannya. Yang dia pikirkan saat itu dia harus selamat. Jadi dia berusaha berenang menuju ke tepian. Nah, waktu itu belum ada tanda-tanda orang-orang yang mau menolong mereka. Dia nggak tahu sudah berapa kali dia menelan air laut itu, tapi dia berusaha sekeras mungkin untuk menuju ke tepi pantai. Harapannya ketika dia sampai ke tepi pantai, dia akan minta tolong ke penjaga pantai dan melaporkan bahwa teman-temannya hanyut terbawa arus. Nah, sementara itu, Yayan ini masih belum bisa meraih tepian pantai. Dari situlah Yayan langsung pasrah. Dia tiba-tiba ingat mati. Dia tiba-tiba langsung memasrahkan dirinya, ya Allah, kalau memang hari ini adalah hari terakhirku, ya Allah, aku ikhlas. Tapi kalau memang hari ini belum ditakdirkan aku mati, selamatkan aku, ya Allah, selamatkan aku. Dari situlah berulang kali lagi dia menelan air laut. Dia langsung terseret lagi dan dia nggak tahu kemana. Yang Yayan pikirkan waktu itu dia pasti sudah terseret arus sampai ke tengah lautan. Begitu Yayan ini terseret, tiba-tiba ada tangan yang memegang dan tiba-tiba suara yang tadinya hening berubah menjadi rame dan kemudian dia melihat banyak orang yang sudah menolong Yayan dan banyak orang yang sudah panik, termasuk di situ bapak-bapak yang ikut rombongan Yayan. Mereka semua dengan raut wajah yang panik. Dan ada juga yang berteriak-teriak, Yan, koncomun di are-are endi, ipung endi, ipram endi. Semua menanyakan teman-temannya. Sementara Yayan masih belum bisa sadar, ada yang berusaha menekan perut Yayan, dan tiba-tiba air laut ini keluar dari mulutnya. Dari situ Yayan ngelihat lagi ke beberapa orang, loh, aku ini di mana? Jadi Yayan ini masih antara sadar dan nggak sadar. Begitu Yayan didudukkan, barulah dia ingat bahwa dia baru saja hanyut di tengah lautan dan dia diselamatkan oleh orang-orang. Begitu Yayan duduk, ada beberapa orang lagi yang tanya, temannya mana Mas? Temannya mana? Teman saya sudah tenggelam di sana Pak. Ayo dicari. Jadi di sana ini sudah banyak yang mencari dan sekitar 2 jam kemudian ada beberapa petugas dari pantai ini yang membawa 2 orang menuju ke tepi pantai. Dan beberapa menit kemudian barulah 2 orang temannya ini sadar. Nah, di sini Yayan ingat berarti kurang 2, kurang Ipung dan Ipram. Nah, akhirnya banyak lagi orang yang mencari sampai kemudian posisi waktu itu sudah maghrib dan di sekitar jam setengah 8 malam kumpullah semua orang-orang. Di pagi harinya warga yang ada di sana masih terus melakukan pencarian dan sekitar jam 7 pagi ada 1 orang nelayan dari pantai sebelah. Tiba-tiba beliau datang menggunakan perahu nelayannya dan bawa 1 orang laki-laki. Begitu 1 orang laki-laki ini dibawa, kondisinya lemas. Mereka semua langsung senang karena ternyata yang dibawa ini adalah Ipung. Nah, Ipung ditemukan oleh sosok nelayan ini tergeletak di pantai sebelah yang gak jauh dari pantai Watu Ulo. Begitu Ipung ditemukan, ada perasaan lega, tapi di satu sisi lain, sampai siang hari dilakukan pencarian, Ipram belum juga ketemu. Dari situlah mereka sudah mulai benar-benar panik
Dan bahkan sore itu, beberapa warga ini membawa beberapa paranormal. Ada sekitar 4 orang paranormal yang diterjunkan ke sana untuk mencari keberadaan Ipram. Ketika malam hari datang, beberapa aparat desa menyarankan kepada Yayan dan juga rombongan-rombongannya untuk pulang lebih dulu, supaya mereka bisa mengabarkan ke semua orang bahwa kemungkinan besar Ipram sudah nggak bisa lagi ditemukan. Menurut warga sekitar, pola pencarian korban semacam ini yang ketika dilakukan sampai menurunkan paranormal dan orang pintar sekalipun, tapi masih belum bisa ditemukan, mereka percaya bahwa jasad ini sudah tidak bisa lagi ditemukan. Dan mereka percaya bahwa ada hal lain yang membuat dia sampai hilang. Satu sisi lain mereka senang karena mereka pulang dengan selamat, tapi di satu sisi lain mereka juga mempertanyakan, kemana Ipram? Kalau memang Ipram ini sudah meninggal, kemana jasadnya? Apalagi waktu itu ibunya Ipram yang terus menunggu sampai malam hari, ibunya juga belum bisa tidur. Pada satu sore, tiba-tiba ibunya Ipram ini mendatangi ibunya Yayan. Dan waktu itu Yayan sempat melihat mereka berdua ini ngobrol, tapi Yayan sendiri nggak tahu apa yang diobrolkan oleh kedua orang ini. Setelah ibunya Ipram pulang, barulah Yayan tanya ke ibunya, tadi ibunya Ipram ngomong apa, Bu? Lah waktu itu ibunya Yayan ini juga agak bingung. Piye yo Le, ibu iki ceritane piye yo? Gimana ya, ibu mau cerita ini gimana? Soalnya ibu sendiri ini juga kaget. Kaget kenapa, Bu? Cerita aja ke Yayan. Jadi ternyata ibunya Ipram ini datang dan cerita sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya oleh ibunya Yayan. Ibunya Ipram ini tiba-tiba ngomong ke ibunya Yayan, Bu, semalam itu aku ngimpi. Jadi ibunya Ipram ini mimpi. Malam itu tiba-tiba di depan rumahnya, dia dengar ada sebuah kereta kencana dengan ukuran yang besar. Tiba-tiba berhenti persis di depan rumahnya. Waktu itu, dalam mimpinya ini seolah-olah nyata, ibunya Ipram ini buka tirai jendela. Begitu dilihat, di dalam kereta kencana itu ada sosoknya Ipram. Tapi waktu itu Ipram ini hanya bisa ngelihat dari arah jendela. Dan waktu itu Ipram nggak bisa keluar. Jadi yang turun waktu itu ada 2 orang laki-laki turun dari kereta kencana dan melangkah menuju rumahnya Ipram. Nah, begitu tahu bahwa 2 orang laki-laki ini berjalan menuju ke arah rumahnya Ipram, ibunya Ipram langsung nutup tirai. Dan nggak lama setelah itu tiba-tiba ibunya kebangun. Dari situlah ketika ibunya Ipram ini terbangun dari mimpinya, dia langsung tiba-tiba ingat kejadian di masa-masa lalu yang pernah dilakukan oleh suaminya sendiri. Dari situlah kemudian ibunya Ipram yakin bahwa hilangnya jasad Ipram di pantai selatan di Watu Ulo itu semata-mata karena perbuatan suaminya sendiri. Dari situlah hal ini diceritakan ke ibunya Yayan, dan ibunya Yayan ini juga agak kaget mendengar cerita itu. Bahwa ternyata selama ini kepergian bapaknya Ipram keluar pulau yang katanya kerja itu, ternyata beliau ini melakukan sebuah ritual pesugihan. Dan memang dulu-dulunya ibunya Yayan akhirnya cerita ke Yayan. Jadi Ipram ini sebenarnya punya 3 orang kakak lagi, 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki, yang semuanya itu meninggal ketika usianya masih sekitar belum 1 tahun. Setelah ibunya Ipram ini pasrah bahwa jasad Ipram ini sudah nggak bisa lagi ditemukan, hari-hari itu pun berlalu. Kemudian warga pun menggelar tahlilan tanpa jasad Ipram ini dimakamkan. Jadi tanpa ada jasad, tanpa ada jenazah, mereka menggelar tahlilan, mereka menggelar sholat gaib untuk Ipram. Mereka meyakini bahwa Ipram sudah meninggal dunia. Sampai berbulan-bulan lamanya, kemudian warga ini sudah melupakan peristiwa itu. Nah, tiba-tiba pada satu malam, ketika itu Yayan ini tidur. Dalam tidurnya itu antara sadar dan nggak sadar, tiba-tiba Yayan itu melihat kehadirannya Ipram. Nah, Ipram ini datang tiba-tiba buka pintu kamarnya Yayan. Si Ipram ini masuk dan langsung duduk persis di samping Yayan. Yayan waktu itu juga nggak sadar. Dia tanya ke Ipram, "Loh, kamu dari mana aja, Pram?" Nah, begitu Ipram noleh ke arah Yayan, Yayan itu kaget karena melihat wajah Ipram ini lebam, kebiru-biruan, dan dari mulutnya itu keluar air. Air ini mengucur terus-menerus. Jadi Yayan waktu itu melihat pemandangan ini sambil tangannya itu gemetaran. Dan kejadian itu sekitar beberapa detik,
Nggak lama setelah itu, tiba-tiba sosok Ipram ini menghilang dengan sendirinya. Disitulah Yayan kebangun, dan kemudian dia baca doa. Sampai berbulan-bulan kemudian dan bertahun-tahun kemudian, peristiwa ini nggak terjadi lagi. Dari sinilah, dari awal, Yayan pingin menceritakan cerita ini ke Kembara Sunyi, tapi dia ragu-ragu. Karena kejadian ini menimpa sahabatnya sendiri. Dan pada saat ini usia Yayan sudah menginjak di angka 40 tahun. Dia saat ini sudah tinggal di Jakarta bersama anak dan juga istrinya. Dan kejadian yang dialami oleh Yayan dan juga teman-temannya, dan terutama yang menyebabkan hilangnya jasad Ipram di Laut Selatan, hal ini sangat membuat Yayan trauma sampai hari ini. Pada saat Yayan menceritakan cerita ini, waktu itu dia cerita, di sekitar jam 11 malam ketika Yayan baru pulang dari kerja, dia menyempatkan untuk nulis email kepada Kembara Sunyi. Malam itu, tiba-tiba lampu atau listrik di rumahnya ini padam. Dari situlah dia langsung jalan menuju keluar, dia cek. Ternyata rumah-rumah tetangganya ini listriknya nggak ada yang mati. Dicoba dicek sekali lagi, dinyalakan lagi lah sekring yang ada di luar, listrik nyala kembali. Yayan pun akhirnya melanjutkan mengetikkan cerita ini, dan cerita ini sampai pada momen di mana Ipram itu terseret arus. Dan tiba-tiba posisi Yayan yang waktu itu ada di meja kerja, tiba-tiba dia jatuh seperti pingsan, dan langsung dia berada di tempat yang lain. Disitulah dia melihat ada sosok Ipram. Ipram ini jalan seperti orang linglung, dan di sekitarnya itu banyak orang-orang yang Yayan sendiri itu nggak tahu itu siapa. Yang jelas waktu itu Yayan ini ngelihat sosok Ipram itu seperti mondar-mandir, dan Yayan ini sempat menyapa Ipram, Pram, sini Pram, lewat sini Pram. Tapi waktu itu Ipram ini sama sekali nggak menoleh ke arah Yayan. Padahal menurut Yayan, Yayan itu teriak dengan kencang sekali, tapi ternyata Ipram itu masih jalan ngalor ngidul. Dia jalan seperti nggak memperhatikan apapun. Kayak seolah-olah dia nggak mendengar teriakan dari Yayan. Nggak seberapa lama setelah itu, tiba-tiba ada yang menyeret tubuhnya Yayan. Begitu Yayan diseret keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Yayan tersadarkan diri. Dia ngelihat di sana sudah ada istrinya. Istrinya ini juga kaget. Mas, kamu tadi jatuh itu kenceng banget mas. Kepalamu nggak apa-apa. Jadi ternyata cerita dari istrinya ini posisinya baru saja tidur. Tiba-tiba dia mendengar ada suara seperti benda jatuh yang keras. Begitu istrinya masuk ke ruang kerjanya Yayan, dia ngelihat Yayan ini sudah dalam posisi jatuh dan coba disadarkan oleh istrinya. Hampir sekitar 10 menit Yayan ini pingsan, sampai kemudian Yayan bisa disadarkan kembali oleh istrinya. Nah, cerita inilah yang sampai pada akhirnya membuat Yayan begitu trauma menceritakan cerita ini. Karena cerita ini benar-benar membekas di kehidupan Yayan, bahkan sampai ketika Yayan menceritakan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Yayan kepada Kembara Sunyi, teman-teman sekalian. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Kita doakan bersama, semoga amal dan ibadah Ipram diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kesalahan-kesalahannya diampuni dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Terima kasih kepada Yayan yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.